menjelaskan konsep ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral dari ajaran agama yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral. Islam memandang bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing manusia untuk memahami ciptaan Allah dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Sumber ilmu dalam Islam tidak hanya bersifat empiris dan rasional sebagaimana yang dikenal dalam sains modern, tetapi juga bersifat wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, pengembangan iptek dalam Islam tidak sekadar berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga harus dilandasi oleh etika dan akhlak. Teknologi misalnya dianggap sebagai alat, bukan tujuan akhir yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk mengeksploitasi atau merusak atau menindas. Kritik terhadap pengembangan iptek sendiri di era modern yang bersifat sekuler dan bebas seringkali muncul dalam diskursus ilmu kepengetahuan Islam. Iptek yang berkembang tanpa landasan moral berpotensi menimbulkan krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan dehumanisasi. Islam menawarkan alternatif paradigma keilmuan yang integral, yakni integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Artinya, seorang ilmuwan muslim tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu dan teknologi, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang ia ciptakan dan dampaknya itu bagi masyarakat serta alam semesta. Dalam konteks ini sendiri, iptek itu dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan alam, dan mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Maka dari itu, pengembangan iptek dalam Islam itu harus senantiasa diarahkan untuk membentuk peradaban yang tidak hanya maju secara teknologis, tetapi juga secara luhur dan spiritual dan etis. Merangkum faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam dan kontribusinya Islam dalam peradaban di dunia. Peradaban Islam ini mengalami kemajuan iptek yang sangat luar biasa pesat karena didorong oleh ajaran Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana yang ditegaskan dalam banyak ayat di Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, khususnya di kota Baghdad, stabilitas politik ini dan ekonomi itu menjadi landasan penting bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Pemerintah sampai mendirikan pusat-pusat ilmu seperti Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang menjadi tempat penerjemah dan pengembangan ilmu dari Yunani, Persia, dan India. Selain itu, peran besar para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi di bidang matematika, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Al-Farabi di bidang filsafat turut memberikan kontribusi signifikan bagi peradaban Islam dan dunia. Namun, kemunduran iptek dalam peradaban Islam itu mulai terjadi ketika terjadi serangan dari Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Pusat-pusat ilmu itu dihancurkan dan banyak karya-karya ilmiah yang hilang. Selain itu, munculnya pandangan sempit dan fanatisme agama yang menolak ilmu asing serta menganggap filsafat itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ilmu pada saat itu. Perpecahan politik di antara dinasti-dinasti Islam juga itu bisa melemahkan stabilitas dan dukungan terhadap kegiatan ilmiah. Di sisi lain, penjajah bangsa Eropa atas wilayah-wilayah Islam yang turut memperparah kondisi ini. Karena umat Islam itu kehilangan kedaulatan serta kendali atas sistem pendidikan serta sumber daya yang mereka miliki. Meskipun demikian, kontribusi peradaban Islam terhadap dunia sangat besar. Dalam bidang matematika sendiri, umat Islam itu memperkenalkan konsep aljabar, angka 0, dan sistem bilangan yang digunakan secara global hingga saat ini. Dalam ilmu kedokteran, karya Ibnu Sina seperti Al-Qanun fi Al-Tibb menjadikan rujukan utama di Eropa selama berabad-abad. Dalam bidang astronomi dan navigasi sendiri, ilmuwan muslim itu mengembangkan alat seperti astrolabel dan menyusun peta langit yang membantu pelayaran. Filsafat Islam juga memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Eropa, khususnya pada masa Renaissance.
Selain itu, model pendidikan Islam yang sangat sistematis dan menjadi inspirasi bagi pendiri universitas-universitas di Eropa, seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Al-Azhar di Mesir. Dengan demikian, peradaban Islam ini telah memberikan sumbangsih besar dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan modern pada saat ini. Selanjutnya yaitu merumuskan konsep integrasi iptek dan imtak. Integrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyatukan kemampuan berpikir rasional dan ilmiah dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Ilmu pengetahuan teknologi berperan dalam mengembangkan daya pikir, kreativitas, serta inovasi manusia dalam memahami dan mengelola alam semesta. Namun, tanpa landasan moral dan spiritual, ilmu pengetahuan teknologi beresiko disalahgunakan sebagai hal-hal yang merugikan umat-umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan iman dan takwa sebagai pondasi etika dan nilai, agar ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Integrasi ini sangat penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, jujur, dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan yang seimbang antara pelajaran sains dan nilai-nilai agama, riset yang beretika, serta penerapan teknologi yang berpihak pada kemaslahatan. Dengan demikian, integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa secara holistik. Secara lebih spesifik, integrasi iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi ini diperlukan karena adanya 4 alasan. Yang pertama, ilmu pengetahuan teknologi akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia, bila mana iptek ini disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, iptek ini yang menjadi dasar modernisme, telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam kehidupan, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penekanan pada salah satu sisi akan menyebabkan kehidupan menjadi berat sebelah dan menyalahi hikmah kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa raga, lahir dan batin, serta dunia dan akhirat. Dan yang keempat, iman dan takwa ini menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar iman dan takwa, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, iptek, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia untuk meraih kebahagiaan. Kemajuan dalam semua itu tanpa iman dan upaya mencari ridho Tuhan hanya akan menghasilkan fata morgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Hal ini telah dijelaskan juga dalam Quran Surat An-Nur ayat 39. Maka, integrasi iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi harus diupayakan dalam format yang tepat, sehingga keduanya dapat berjalan dengan seimbang dan mengantar manusia meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Dan yang terakhir ada merumuskan arah pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam Islam. Arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam memiliki prinsip dasar yang berlandaskan pada ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT sebagai sumber segala ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu dan teknologi bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tapi juga sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memahami kebesarannya melalui alam semesta.
Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam harus bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan segala penemuan atau inovasi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam, yang mengharuskan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan atau menindas sesama. Selain itu, dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Keduanya harus saling melengkapi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan ajarannya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, dengan memperhatikan manfaat yang luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk kemajuan teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi.